Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dalam acara talk show yang diselenggarakan oleh LKK PWNU DIY atau Lembaga Kemaslahatan Keluarga PWNU DIY. Dan talk show ini diadakan sebagai salah satu upaya dari LKKNU PWNU DIY untuk menyambut Harganas atau Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2022. Pada hari ini tentu saya Rizky Karomatul Khairah sebagai moderator dalam acara talk show tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh seorang wanita yang cantik dan juga sangat luar biasa tentunya. Beliau adalah Mbak Nurmei Nurul Haq, SPSI, MA, psikolog. Yang sering familiar kita sapa dengan Mbak Ruli begitu. Selamat sore Mbak Ruli. Selamat sore Mbak Karom. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Ruli ini saat ini aktif ya Mbak menjadi anggota LKK PBNU. Sekaligus beliau merupakan salah seorang psikolog keluarga dan pendidikan begitu. Dan untuk LKK PWNU DIY sendiri untuk tahun ini mengangkat tema Harganas yaitu Keluarga Maslahah Cegah Stunting Menuju Indonesia Tangguh. Dan pada hari ini nanti kami berdua akan membahas tema dari perspektif psikologi, yaitu relasi harmonis keluarga maslahah. Nah Mbak Ruli, bicara soal keluarga ini ya, itu kan mau nggak mau itu keluarga menjadi salah satu ujung tombak gitu. Betul. Menjadi unit terkecil dari lingkungan sosial, seorang individu bertumbuh dan berkembang seperti itu. Akan tetapi memang seiring berjalannya waktu, bertambah zaman, banyak hal berubah. Ya. Tentu juga di dalamnya ada banyak sekali tantangan gitu yang dihadapi oleh keluarga hari ini. Nah sebenarnya apa saja sih Mbak Ruli tantangan yang dihadapi oleh keluarga pada umumnya hari ini? Ya. Terima kasih banyak Mbak Karom. Jadi kalau kita bicara tentang tantangan keluarga itu otomatis kita bicara juga tentang perubahan yang terjadi pada saat ini. Apalagi pasca pandemi gitu ya, ada banyak sekali perubahan-perubahan yang harus dan mau tidak mau wajib dilakukan oleh keluarga. Sehingga setiap anggota keluarga itu harus bisa beradaptasi dengan cepat baik ketika pandemi itu terjadi dan juga pasca pandemi saat ini yang sedang kita alami. Nah tentu saja tantangan-tantangan ini setiap keluarga berbeda. Tetapi ketika kita melihat secara umum gitu ya, secara utuh gitu ya, memang kita tahu bahwa ada banyak sekali kejadian-kejadian yang itu berawal dari konflik dari keluarga. Misalnya contohnya yang akhirnya berujung pada perceraian antara suami dan istri. Dan ketika kita bicara tentang perceraian, ujung-ujungnya pun juga kita bicara tentang broken home yang itu dampaknya juga pada anak-anak di mana mereka dibesarkan oleh keluarga yang terpisah antara ayah atau ibunya. Kemudian kita juga bicara tentang tantangan keluarga yang kita melihat ada semakin tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya, atau oleh keluarga lain, anggota keluarga lain kepada anggota keluarga yang berbeda. Ini juga kita tidak bisa menutup mata dan saya pikir karena LKK ini adalah menjadi salah satu bagian dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga yang menjadi ujung tombak ketika kita bicara tentang keluarga, maka tantangan-tantangan ini pun harus difahami sebagai bagian yang harus kita selesaikan bersama, yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian kita juga bicara tentang tantangan di mana teknologi ya yang menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan nih gitu. Jadi kalau misalnya saya bicara tentang teknologi, saya seringkali mendengar di ruang konsultasi saya itu ya, ini gara-gara medsos nih, wah ini gara-gara medsos nih anak saya jadi malas belajar. Ini gara-gara medsos nih ibu jadi, nah ini gara-gara medsos nih suami istri jadi bertengkar dan sebagainya. Tetapi itu sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari bahwa teknologi ini adalah sesuatu yang sejak tahun 2003 Indonesia sudah menyatakan diri ya saya terlibat pasar bebas dunia. Jadi kalau kita bicara tentang pasar bebas, kita bicara tentang internet, kita bicara tentang media sosial, kita bicara tentang cepatnya informasi yang diterima dari ujung dunia mana diterima di kita gitu ya. Jadi seharusnya ini tidak boleh menjadi tantangan yang tidak terselesaikan oleh semua keluarga yang ada di Indonesia.
Dan tentu saja tantangan-tantangan lain yang saya pikir sekecil apapun itu tetap harus menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama LKK sebagai bagian dari ujung tombak ketahanan keluarga di Indonesia. Gitu. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali tantangan ya yang dihadapi oleh masyarakat hari ini gitu, terutama konteksnya kecil dalam lingkup keluarga, mulai dari persoalan yang mungkin sudah sejak zaman dulu kita tahu ada perceraian, ada kasus-kasus kekerasan yang itu semakin dipicu karena kondisi saat ini juga ya, Mbak Ruli ya. Betul. Pandemi, semua orang tidak boleh keluar ibaratnya, otomatis itu juga meningkatkan tadi ya kasus kekerasan, orang meluapkan emosinya kemana lagi gitu, akhirnya keluarga yang jadi sasaran gitu. Betul. Ya Mbak. Jadi saya kemarin itu memang sempat tergelitik ya ketika masa pandemi itu Mbak Karom, karena sebelum pandemi ini datang itu banyak sekali keluarga yang mengeluhkan bahwa ini karena waktu yang sedikit, orang tua yang bekerja di luar rumah sehingga kurang ada waktu untuk melakukan pengasuhan yang baik, nah gitu ya, itu seringkali dijadikan kayak semacam alasan ketika anaknya kurang berprestasi, mengalami kesulitan belajar, atau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pengasuhan. Nah, tetapi selama 2 tahun pandemi kemarin kita melihat bahwa semua orang tuanya ada di rumah loh, gitu. Semua orang tuanya ada bekerja, gitu ya. Bekerja dari rumah gitu, sehingga selama 24 jam itu keluarga ini menghadapi saling bersama gitu ya. Tapi ternyata toh tahun 2021 kemarin informasi yang kita dapatkan dari Badan Pengadilan Agama ada sampai sekitar 300% perceraian itu terjadi di Jawa Tengah gitu ya, pada selama masa pandemi saja. Belum lagi kalau kita bicara tentang laporan dari KPPA itu yang berkaitan dengan kekerasan dalam anak, sehingga ini berarti kan bukan itu tuh. Nah, yang kemarin itu menjadi kambing hitam karena tidak adanya waktu, ternyata bukan itu gitu. Tetapi kalau saya melihat seperti ini Mbak Karom, memang betul tantangan itu tidak mudah dan setiap keluarga itu menghadapi tantangan yang berbeda. Tapi yang perlu kita ingat itu bahwa di antara banyaknya keluarga yang bermasalah itu atau yang membutuhkan bantuan itu, banyak loh keluarga yang maslahah itu di sana. Banyak loh keluarga yang tangguh di sana gitu ya. Sehingga kalau kita bicara tentang konsep keluarga maslahah ini, kita bicara tidak apa sih yang menjadi penyebab konflik atau penyebab perceraian, bukan itu ya. Kalau kita melalui LKK ini kita bicara sebenarnya dengan banyaknya contoh keluarga yang maslahah di sana, keluarga yang tangguh di sana, apa sih sebenarnya yang menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang maslahah, menjadikan keluarga itu keluarga yang tangguh sehingga dia bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang terjadi di luar keluarga itu. Nah, ini sebenarnya yang perlu menjadi perspektif kita, karena memang betul kalau kita bicara tentang kemaslahatan, tentang ketangguhan keluarga, it takes time gitu. Itu butuh proses, itu butuh waktu. Jadi tidak bisa kalau misalnya hanya dari satu kasus atau satu kejadian dalam keluarga itu terus kemudian udah langsung dianggap bahwa itu mengeneralisir suatu keadaan itu ya pada semua keluarga, itu juga tidak baik. Nah, karena itu memang dari perspektif keluarga maslahah ini perlu kita pahami bahwa kita melihat bahwa setiap keluarga itu punya potensi. Bahkan sebesar apapun konflik yang dihadapi oleh setiap anggota keluarga atau seorang yang ada dalam keluarga itu, sebesar apapun konflik itu, potensi untuk menjadi maslahah itu selalu ada gitu. Sehingga tinggal kita mencari kemaslahatan yang ada dalam keluarga itu seperti apa toh. Nah, itu yang nanti perlu kita bahas bersama gitu ya, sehingga teman-teman yang ada di luar sana, keluarga yang ada di sana itu fokusnya itu tidak melihat pada beratnya tantangan atau sulitnya berkomunikasi dengan pasangan atau dengan anak si A, si B, si C, tetapi kita fokus pada apa toh potensi yang kita miliki dari setiap anggota keluarga ini, sehingga kesulitan-kesulitan apapun yang dihadapi dari tantangan-tantangan tadi itu bisa dilalui semua gitu. Tidak hanya ibunya saja yang berusaha, tidak hanya anaknya saja atau ayahnya saja, tetapi semua anggota keluarga itu memiliki kesempatan. Nah, itu loh kemaslahatan itu di sana. Gitu. Oke, baik. Wah, ini semakin menarik ya. Jadi ada satu poin yang tadi cukup saya soroti juga gitu dan garis bawahi bahwasanya di tengah-tengah banyak memang persoalan yang dihadapi oleh keluarga. Tapi tenang, masih ada loh keluarga yang sampai di titik keluarga maslahah seperti itu ya Mbak Ruli ya. Banyak nah, ya. Ini harus coba kita pahami lebih jauh tentu. Gini Mbak Ruli,
sebenarnya tadi konsep keluarga maslahah bahwasanya setiap keluarga itu pasti punya potensi, tinggal di mana sisinya nih kita akan gali gitu. Apakah sama gitu Mbak Ruli antara konsep keluarga maslahah dengan keluarga tangguh? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang ketangguhan keluarga gitu ya, atau strength family gitu. Jadi kebetulan penelitian saya itu tahun 2018 itu juga berkaitan dengan ketangguhan keluarga gitu ya. Jadi memang waktu itu daerah penelitian saya itu di daerah Gunung Kidul gitu. Jadi kalau misalnya di sana, di luar sana itu memang ada konsep ketangguhan keluarga. Nah, kita di Nahdlatul Ulama punya nih konsep keluarga maslahah. Jadi sebenarnya konsep keluarga maslahah ini ya bagaimana NU berbicara tentang ketangguhan keluarga gitu. Jadi menjadi sakinah itu betul, perlu, baik, bahwa ketenangan jiwa itu dibutuhkan gitu ya dalam anggota keluarga. Tetapi itu nggak cukup kalau misalnya kita itu tidak memiliki kemaslahatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi keluarga besar, bagi bangsa dan negara, gitu ya. Nah ini yang nanti menjadi landasan dari perspektif keluarga maslahah. Kalau misalnya kita bicara berkaitan dengan strength family atau ketangguhan keluarga. Oke, jadi ini juga sesuatu yang menarik ya. Ya. Saudara-saudara semuanya, bahwasanya ya keluarga masalah itu ya sebenarnya berkaitan sekali dengan keluarga tangguh. Konsepnya Nahdlatul Ulama seperti itu. Lantas mungkin ini juga menjadi sebuah kondisi ideal gitu yang diharapkan, harapannya ya semua keluarga yang ada di Indonesia gitu bisa mencapai tadi keluarga maslahah itu sendiri. Gampang nggak sih menjadi keluarga maslahah itu Mbak Ruli? Jadi pilihannya dua ya Mbak Karom ya. Sulit tapi bisa atau bisa tapi sulit. Nah, milih yang mana kan tinggal gitu. Kalau misalnya kita milih bisa sih semuanya maslahah tapi sulit. Ya udah sulit terus nanti yang akan kita dapatkan kan. Karena kan kalau kita bicara tentang apa sih yang nggak sulit ibaratnya kan gitu, tapi kan kita bisa, karena kalau kita bicara tentang potensi manusia gitu ya, setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk menerima atau menolak pengaruh lingkungan atau menghadapi tantangan sesulit apapun itu. Tinggal nanti kalau misalnya kita jalan nggak bisa ya kita lari, kalau lari kita nggak bisa kita jalan dulu, kalau jalan nggak bisa ya kita berhenti sebentar kemudian kita jalan lagi, istirahat dulu gitu. Ini kan sebenarnya tinggal strategi gitu ya, strategi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang saya pikir itu dihadapi oleh semua, bukan hanya keluarga ya, semua manusia pun juga akan menghadapi hal itu. Nah nanti kalau kita bicara tentang keluarga maslahah ini kan juga ada berbagai macam relasi yang perlu kita perhatikan, sehingga nanti setiap keluarga, setiap anggota keluarga itu paham bahwa ketika permasalahan itu terjadi ini sebenarnya relasi antara siapa dengan siapa sih. Nah gitu, nah dari sana baru kita bisa mengumpulkan energi dan strategi untuk bisa mengatasi hal itu. Oke, jadi ya mungkin sulit tapi bisa diupayakan begitu ya Mbak? Sangat bisa dong. Oke, baik. Nah ini tadi terkait dengan mungkin relasi itu sendiri, relasi yang dibangun dalam keluarga gitu Mbak Ruli. Kira-kira bagaimana sih konsep keluarga maslahah dalam memandang relasi harmonis di sebuah keluarga? Karena kan tahu ya, keluarga nggak cuma hanya sekedar ya suami istri atau anak, tapi juga mereka terikat dengan yang lain-lainnya gitu. Lantas seperti apa sebenarnya sih relasi harmonis dilihat dari perspektif keluarga maslahah? Ya. Jadi kalau dalam perspektif keluarga maslahah, relasi itu ada relasi marital ya. Relasi marital ini hubungan perkawinan antara suami dan istri, kemudian ada relasi parental. Relasi parental itu antara orang tua dengan anak. Terus kemudian ada relasi familial ya. Relasi familial itu antara keluarga inti dengan keluarga besar gitu ya. Apalagi sebenarnya saya pikir kalau di Indonesia itu tidak hanya di Jawa ya, banyak sekali keluarga inti yang tinggalnya itu ya, lingkungan tinggalnya itu berada di lingkungan besar, keluarga besar gitu ya. Jadi misalnya rumah kita di sini nih, nanti di belakangnya rumah budenya, di belakangnya lagi nanti rumah simbahnya, di mana lagi rumah adiknya gitu seterusnya. Nah ini relasi keluarga besar ini seperti apa gitu, karena ini sebenarnya juga yang menjadi salah satu landasan atap kemaslahatan dari keluarga inti yang ada di sana. Kemudian ada relasi sosial. Nah relasi sosial ini antara keluarga inti dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya tetangga kanan kiri, kalau ibu-ibunya ya dasawisma, PKK gitu ya. Jadi kemaslahatan apa sih yang bisa diberikan oleh ibu atau ayah atau anak ini di lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya hal yang sederhana aja, misalnya dengan tetangga kanan kiri sering ribut apa enggak, sering berkonflik apa enggak. Nah ini kan juga terkait dengan relasi sosial. Dan kemudian yang terakhir itu adalah relasi ekologis. Kalau ekologis ini berkaitan dengan lingkungan, Mbak Karom. Jadi memang
kalau kita bicara tentang kemaslahatan secara umum itu kan memang tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusianya saja gitu, tetapi bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita supaya anak-anak kita, keturunan-keturunan kita yang akan datang itu tetap bisa menikmati lingkungan di mana kita tinggal ini secara baik dengan sehat gitu ya. Nah, ini pun juga menjadi tanggung jawab kita sekarang. Ibaratnya itu kalau misalnya misalnya contohnya kayak di rumah itu ada tanaman nggak sih? Contoh sederhana aja gitu. Ada hijau-hijaunya nggak sih? Ya, contoh sederhana aja. Atau lingkungan-lingkungan yang lain yang memang itu sangat berdekatan dengan keluarga di mana dia tinggal. Seperti itu, Mbak Karo. Oke, baik. Jadi memang membangun relasi harmonis dalam perspektif keluarga masalah itu ya tadi ya Mbak, nggak hanya berfokus sama keluarganya sendiri aja gitu, tapi juga keluarga inti, terus juga keluarga besarnya, juga bagaimana keluar gitu. Ada orang-orang, ada lingkungan sosial yang tetap bagaimana kita beradaptasi. Istilahnya apa ya, hablum minanasnya juga dijaga. Terus tadi juga Mbak Ruli menyampaikan gimana nih hubungannya sama alam itu juga harus diperhatikan seperti itu, sehingga ya keluarga maslahah dan juga tadi ya relasi harmonis ini menjadi sesuatu yang sangat komprehensif gitu, nggak hanya sekedar melulu berfokus sama wah keluargaku, tapi juga bagaimana akhirnya dia kalau istilah Jawa tuh umpan papan mungkin ya Mbak, menyesuaikan dengan konteks lingkungan sekitar seperti itu. Oke. Betul. Jadi kalau kemaslahatan, jenjang kemaslahatannya keluarga maslahah itu memang kan keluarga maslahah ya, atau kalau misalnya kita mengenalnya keluarga sakinah di mana di situ ada ketenangan jiwa. Lah itu nanti lingkungan masyarakatnya itu yang khairul ummah gitu ya, masyarakat yang terbaik gitu, di mana mereka bisa saling memberi manfaat satu sama lain. Terus kemudian negerinya baldatun thayyibah gitu ya, yang memang semuanya rakyat itu sejahtera gitu, dan sampai akhirnya kemaslahatan yang lebih besar ya rahmatan lil alamin, di mana gimana sih bangsa Indonesia ini dengan warga negara yang mayoritas ini masyarakat muslim dan mayoritasnya itu adalah Nahdlatul Ulama gitu ya. Ini memberikan kebaikan tidak hanya untuk masyarakat, membentuk masyarakat yang terbaik, tapi juga negara yang baldatun thayyibah dan juga otomatis rahmatan lil alamin. Nah, itu sebenarnya jenjang-jenjang kemaslahatan yang menjadi dasar dari konsep keluarga maslahah yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Oke, semakin hangat luar ya. Biasa ya. Wah, saya itu semakin hangat. Saya juga semakin penasaran ini Mbak Ruli. Iya. Kalau ngobrolin soal keluarga maslahah gitu ya, itu sebuah impian dalam artian kondisi ideal ya. Bagaimana caranya kita mengupayakan untuk menjadi keluarga maslahah? Tapi kalau boleh tahu mungkin Mbak Ruli kira-kira apa sih bangunan ataupun pilar-pilar gitu dari keluarga maslahah itu sendiri seperti apa? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang bangunan, kita kan bicara tentang pasti pertama itu ada pondasinya gitu ya Mbak. Dan demikian juga dengan bangunan keluarga maslahah ini. Jadi kalau kita bicara tentang pondasi keluarga maslahah itu tentu saja di situ harus ada prinsip keadilan. Kalau kita bicara tentang prinsip keadilan itu kita perlu paham nih bahwa misalnya contohnya kayak gini nih. Posisi saya sekarang berada di sini. Ini kan ninggalin rumah nih. Ninggalin rumah, ninggalin anak, ninggalin suami gitu ya. Nah, ini kalau misalnya saya tidak mendapatkan izin atau tidak mendapatkan udahlah nggak boleh di rumah aja gitu ya. Padahal sebenarnya dengan berbicara seperti ini saya berharap bahwa kemaslahatan yang saya bawa itu melebihi dari apa yang saya berikan kepada keluarga gitu. Nah, ini karena saya pun juga seorang psikolog, maka suami juga memberikan izin. Jadi ada keadilan di sana. Pun kalau misalnya ternyata suami yang harus bekerja luar kota, maka saya pun juga harus bisa mengatur waktu supaya pada saat beliau luar kota, saya berada di rumah dengan anak-anak. Jadi saling memberikan kesempatan gitu ya kepada suami istri ataupun anak-anak itu tanpa melihat bahwa kamu itu perempuan, harusnya seperti ini, nggak boleh seperti ini. Anak pun juga seperti itu, Mbak Karom. Jadi misalnya anak remaja gitu ya. Anak remaja ini kan memang mereka harus sudah mulai keluar dari rumah, masuk ke dalam peersnya, gitu ya, ketemu dengan teman-teman sebayanya. Nah, ini kan sebenarnya mereka perlu dibantu nih. Kemaslahatan apa sih yang bisa diberikan? Boleh nak keluar, gitu ya. Toh ayah ibu juga punya tugas untuk keluar rumah. Tapi aktivitas apa sih yang bisa kamu lakukan itu yang tidak hanya itu membahagiakanmu, tidak hanya membawa kesenangan atau kebaikan untukmu, tapi itu juga bisa kamu berikan kepada teman-temanmu ketika kamu bermain sama mereka.
Jadi prinsip keadilan itu memang tidak harus sama rata sama ini gitu ya, tetapi memang ada proporsional di sana. Terus kemudian juga ada prinsip kesalingan mubadalah ya. Jadi prinsip kesalingan pun ketika misalnya sekarang ini saya berada di sini gitu ya, si ibu harus keluar rumah bekerja, maka urusan domestik ini pun juga sama-sama tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi si ayah pun juga ya sudah nggak apa-apa, nanti anak-anak biar sama aku, nanti aku yang kalau misalnya adik mau makan atau mau ini nanti biar saya yang menyiapkan, misalnya kayak gitu. Nah ini kesalingan. Jadi bukan urusan domestik, pokoknya urusannya ibu, rumah bersih kotor itu urusannya ibu, tidak, tetapi ada kesalingan di sana. Terus kemudian juga ada prinsip keseimbangan, gitu ya, ada keseimbangan. Jadi selain kegiatan di dalam rumah, kita pun juga ada aktivitas-aktivitas di luar rumah. Peran dan fungsi ayah, peran dan fungsi ibu, peran dan fungsi anak ini memang kalau kita bicara tentang pondasi keluarga maslahah, di sana harus didasari dengan prinsip keadilan, kesalingan, dan juga keseimbangan. Nah, kalau misalnya pondasinya ini sudah kuat, gitu ya, setiap anggota keluarga itu memahami hal itu, maka baru kita bangun pilar-pilarnya. Gitu. Jadi jangan sampai pondasinya belum kuat kita sudah bangun pilar. Nah itu kan kayak bangunan gitu, pondasinya nggak kuat, kena goncang dikit udah roboh. Ya, jadi pilar-pilarnya ini harus diperkuat. Nah pilar-pilarnya ini memang ada zawaj ini berpasangan gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang perkawinan, ya aku sama kamu itu kayak sayap loh. Kalau kita mau terbang tinggi, ya dua-duanya harus saling mengepak gitu ya. Nggak bisa hanya satu aja, itu nggak akan bisa gitu. Sama kalau kita pengen membentuk anak impian. Anak impian itu apa sih? Misalnya kalau saya nanya di kelas parenting saya, anak impian bunda itu apa sih? Anak impian bapak ibu itu apa sih? Saya pengen anak yang solih. Nah, saya pengen anak yang solihah. Saya pengen anak yang pinter. Saya pengen anak ini. Nah, kemudian apa? Kalau misalnya dengan anak impian seperti itu, maka orang tua impiannya kan harus ada tuh, gitu. Jadi tidak hanya anak impian saja, orang tuanya tidak bisa menjadi orang role model yang membuat si anak ini menjadi anak impian. Jadi sama suami istri pun juga seperti itu. Jadi berpasangan ya. Jadi ketika satu itu merasa terluka, yang lain tidak bergembira, gitu. Syukur loh, kan itu kan yang nggak boleh gitu. Nah terus kemudian yang kedua itu ada mitsakon holido, itu ada komitmen di situ ya. Harus komitmen ini yang tentu saja kita bicara tentang tadi berbagi peran dan fungsi, bahwa di sana itu ada komitmen yang harus terbangun antara suami dan istri, antara anak dan orang tua gitu ya. Kalau misalnya mau main boleh nak, tetapi jam 9 sudah nyampe rumah ya, misalnya. Atau misalnya saya kerja dulu ya gitu ya, tapi pulangnya jam berapa bu? Jam segini. Oke, nanti kalau telat kabarin ya. Nah apa sih komitmen apa sih yang dibangun gitu, yang sering kali saya itu mendengar itu ya akhir-akhir ini pasca pandemi, anak-anak ini kan mulai ini ya, orang tua mulai sibuk karena selama masa pandemi itu anak-anak pegang gadget karena pembelajarannya melalui online. Dan akhirnya sekarang anak-anak sangat terbiasa dengan gadget, bahkan mungkin kadang-kadang sampai susah untuk mengambil gadget itu, gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kan berkaitan dengan komitmen yang terbangun gitu. Jadi jangan sampai anak tidak diizinkan pegang gadget, tapi ayah sama ibunya di rumah malah gadgetan, gitu ya. Jadi ini penting lah, ini dari kantor ini penting gitu. Loh ya aku tuh juga penting. Ini kalau temanku nggak tak jawab, ini nanti bisa aku dimusuhin ini, nah, gitu ya. Jadi kan kepentingannya kan pasti berbeda dan semuanya juga merasa itu penting. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya juga berkaitan dengan regulasi yang dibangun di rumah gitu ya. Kalau bahasa psikologinya sih positif disiplin. Nah, gitu. Disiplin positif itu seperti apa toh sehingga semua orang itu bisa memegang komitmen tanpa mereka itu teraniaya, tanpa mereka itu terpaksa, terbebani gitu ya. Nah ini challenging memang gitu, tapi itu sesuatu yang sangat bisa dilakukan. Apalagi kalau saya punya 2 anak remaja Mbak Karom, itu memang
kalau misalnya itu tidak dimulai dari ketika mereka sebelum masa fase remaja itu memang saya pikir akan sulit karena konsep berpikir mereka sudah terbentuk ya kalau di remaja ini ya, sejak proses bagaimana pengalaman dia selama masa kanak-kanaknya. Nah, terus kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf ini kesalingan tadi, saling berbuat baik gitu. Jadi kalau misalnya si ayah tidak sepakat dengan si ibu, Bu ya nggak usah, jangan bentak ibu di depan anak-anaknya lah gitu. Negornya yang kalau kakak yang salah itu ya jangan dimarahin si kakak nih di depan adiknya gitu. Jadi saya selalu mengatakan di kelas parenting saya itu, oh, bapak ibu kalau misalnya bapak ibu berusaha menjaga wibawa suami atau istri, bapak dan ibu, Bu ya si anak pertama ini juga dijaga wibawanya supaya dia tuh nggak jatuh di depan adik-adiknya gitu ya. Jadi nanti enak kalau misalnya mereka itu udah gede, sudah remaja, sudah dewasa, mereka bisa saling menghargai karena saya membayangkan ya kalau misalnya si kakak ini setiap kali adiknya nangis disalahin, setiap kali adiknya nangis dianggap sebagai biang ininya. Nah itu kan si adik akan merasa bahwa si kakak nggak punya wibawa untuk menjaga hubungan di antara mereka. Jadi saling berbuat baik ini pun juga harus dilakukan. Terus kemudian yang keempat itu memang ada musyawarah, Mbak Karom. Jadi musyawarah itu kalau ada apa-apa, ingin sesuatu itu memang harus dimusyawarahkan, diskusi. Hal sederhana aja, pengen makan kemana nak? Si kakak pengen makan bakso, adiknya pengen makan nasi padang. Wah misalnya. Beda nih. Beda gitu ya. Atau yang nasi padang biasanya ibu bapaknya ya. Nah ini udah kalian diskusi, nanti diajarkan kepada mereka misalnya hari ini kakak bangun bakso dulu ya dek ya gitu, nanti besok kita ya maem yang lain gitu. Nah ini kan seperti itu. Atau ketika si ibu pengen apa, si ayah pengen apa, jadi musyawarah ini harus menjadi salah satu pilar yang dipegang oleh setiap anggota keluarga. Terus kemudian yang terakhir Antarodin ini saling rela ya, kerelaan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada kerelaan, yang ada malah iri, anak banget sih ayah, pergi-pergi mulu, aku yang ini gitu ya gitu. Enak banget kamu ya belanja-belanja lewat online mulu gitu ya. Jadi kerelaan ini pun juga harus dijaga. Nah, nanti suasana jiwanya itu adalah suasana jiwa yang sakinah mawadah warohmah gitu. Jadi saya itu sangat senang dengan kalimat yang disampaikan oleh Bu Nyai Nur Rofiah. Bu Nyai Nur Rofiah itu juga salah satu wakil ketua di LKK PBNU. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya tujuan menikah, ya, tujuan orang menikah itu kan untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa untuk apa? Untuk kembali sebagai jiwa yang tenang. Kita semua itu kan akan kembali. Tapi tidak semua itu kembali dalam jiwa-jiwa yang tenang. Sehingga keluarga ini loh yang sebenarnya menjadi salah satu sarana untuk setiap orang itu untuk mendapatkan ketenangan jiwa, sehingga kita itu kembali kepada Rob kita itu sebagai jiwa yang tenang. Wah, saya kalau mendengar beliau mengatakan seperti itu rasanya iya ya, Masya Allah, benar-benar kita itu semuanya pada akhirnya kita akan kembali. Pada akhirnya kita akan kembali. Jadi ketenangan itu memang harus kita dapatkan dari keluarga di mana kita tinggal. Terus kemudian yang terakhir itu jenjang kemaslahatannya tadi. Atap dari rumah tadi itu harus atap kemaslahatan, Mbak Karom. Jadi atapnya harus atap kemaslahatan. Jadi kalau kita bicara tentang kemaslahatan, saya sama Mbak Karom ini kita berdua punya kemaslahatan sebagai sesama Muslim, gitu ya, persaudaraan kita, hukum ukhuwah kita ya, hubungan kita sesama Muslim. Kita juga kita punya 3 persaudaraan loh. Sesama Muslim, sesama warga negara Indonesia, dan juga sesama manusia. Tetapi saya tetangga sebelah kiri rumah saya persis itu orang Nasrani. Kemaslahatan saya, hubungan saya, persaudaraan saya dengan tetangga saya itu sebatas tidak 3 tapi 2. Jadi sebatas sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai sesama manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kita menyayangi dia tidak bisa sesama Muslim karena beliau juga bukan Muslim, maka kita harus menyayangi dan peduli dan memberikan manfaat buat dia ya sebagai sesama warga negara Indonesia. Terus kalau misalnya saya punya teman
di Singapura gitu ya, atau di Filipina atau di Malaysia, kita bukan sesama warga Indonesia, kita juga bukan sesama orang Muslim, tapi kan kita sesama manusia. Tetap kita harus membawa kebaikan, harus membawa kemaslahatan kepada mereka. Nah, ini kan indah sekali ya kalau kita bicara tentang konsep keluarga maslahahnya Nahdlatul Ulama ini, di mana di situ ada pondasi, ada 5 pilarnya, kemudian juga ada atap kemaslahatan dan juga suasana jiwa yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Wah, saya merinding lama-lama ini, Mbak. Oke, baik. Jadi memang keluarga itu ibarat bangunan ya. Pondasinya dulu nih dikokohkan, barulah nanti tiang-tiangnya juga akan kokoh dan akhirnya tadi ya atapnya itu juga kemaslahatan. Iya, secara individual, secara sosial seperti itu semua harus masuk gitu. Jadi ya dalam keluarga itu ya harus ada ya tadi ya konsep keadilan, terus kesalingan, keseimbangan dan juga pilar-pilarnya itu ya diterapkan gitu ya, Mbak. Betul. Iya, karena kan kalau misalnya pilar satu roboh, itu kan juga akan berpengaruh tuh pada pilar-pilar yang lain gitu. Sama halnya kayak misalnya pondasi itu, di satu sisi pondasinya nggak kuat nih, gitu ya. Nah, otomatis kan itu juga akan berpengaruh pada bangunan yang ada di dalam keluarga itu. Oke, baik. Saya jadi bersemangat untuk berkeluarga ini. Waduh, mantap ini Mbak Karom, keluarga maslahah ya. Keluarga maslahah. Baik, nah mungkin ini pertanyaan terakhir gitu Mbak Ruli, berkaitan sama kita ini ya, berkaca pada mungkin tadi tema yang dibawa, terutama berkaitan dengan hargana sendiri. Sebenarnya apa sih relevansi keluarga maslahah itu dalam ataupun peran gitu dalam upaya untuk mencegah stunting nih, karena itu juga menjadi sorotan bersama begitu pada hari ini gitu Mbak Ruli. Jadi kalau kita bicara tentang karakteristik dari keluarga maslahah itu kan memang ada beberapa karakteristik ya. Jadi di mana memang di situ tuh memang harus ada anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang sehat. Sekarang kan kita perlu melihat nih bahwa definisi sehat itu seperti apa toh? Apakah hanya berkaitan dengan sehat lahir dan batin juga gitu. Nah, stunting ini memang betul. Stunting ini memang sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Tetapi jangan salah gitu ya. Meskipun itu tuh sangat erat kaitannya dengan kesehatan, tetapi di mana anak itu dibesarkan, di keluarga mana dia dibesarkan, itu pun juga akan sangat berpengaruh terjadi atau tidaknya stunting pada anak. Jadi kalau kita bicara tentang stunting, otomatis kita tidak hanya bicara tentang relasi marital ya Mbak Karom, kita juga bicara tentang relasi parental. Bagaimana seorang ayah itu dia giving up atau merelakan apa yang menjadi kesukaan dia, menjadi hobi dia misalnya gitu ya, untuk memberikan nutrisi yang terbaik kepada anak-anaknya misalnya gitu ya. Terus kemudian kita bicara tentang hubungan yang mubadalah tadi. Bagaimana sih sebenarnya ketika kita bicara tentang kesalingan? Apa sih konsep kesalingan ini yang bisa diberikan oleh setiap anggota keluarga itu supaya tidak hanya stunting sebenarnya ya, semua permasalahan-permasalahan pengasuhan itu bisa terselesaikan dalam anggota keluarga kecil itu. Gitu ya, kesalingan seperti apa? Jadi kalau misalnya mohon maaf ya, kadang-kadang itu ada budaya itu yang lebih mengunggulkan anak laki misalnya. Jadi misalnya kalau di situ ada ayam satu, ayamnya tinggal satu nih, di situ ayam ada telur gitu. Nah kira-kira anak laki-laki atau perempuan tuh? Misalnya, atau contoh sederhana aja, kalau misalnya nih tingkat pendidikan kita ya, misalnya contohnya yang menyebabkan stunting itu apa toh? Salah satunya kan kalau kita bicara tentang perspektif psikologi itu kan banyaknya kawin anak, ya gitu ya. Jadi anak punya anak, nah anak punya anak. Jadi pemahaman bahwa mereka itu harus bisa memberikan yang terbaik buat anak itu seringkali kan kematangan si remaja yang menikah dini, nah, ini kan belum bisa dimiliki oleh mereka, sehingga ini pun juga menjadi salah satu faktor kenapa stunting itu terjadi. Nah, otomatis kalau misalnya kita bicara tentang keluarga maslahah, kalau kita menikahkan atau mengkawinkan anak yang belum usia nikah, itu sebenarnya maslahah atau enggak sih? Nah, itu kan yang sebenarnya perlu dicari. Jadi itu bukan hanya sekedar bahwa ya memang betul pemenuhan gizi itu penting gitu ya, tetapi pemahaman atau pengetahuan orang tua terkait dengan pola pengasuhan ini pun juga sangat penting, dan itu memang ada dalam perspektif keluarga maslahah. Gitu Mbak. Wah, luar biasa sekali ya. Semakin hangat gitu, tapi sayang sekali kita juga terbatas oleh waktu seperti itu. Jadi ya obrolan ini bisa lah ya Mbak menjadi pemantik obrolan berikutnya. Ya, masih ada beberapa episode ya. Iya betul, itu juga. Jadi buat teman-teman dimanapun berada,
jangan sampai ketinggalan gitu ya, karena ini obrolan yang sangat seru dan berkaitan satu sama lain. Mungkin obrolan hari ini berkaitan dengan perspektif psikologi dalam memandang bagaimana sih sebuah relasi harmonis keluarga masalah itu bisa dibangun, terus berkaitan dengan pencegahan stunting itu gimana titiknya gitu. Dan untuk episode berikutnya nanti kita juga akan melihat hal tersebut dari perspektif yang lainnya tentunya gitu. Untuk obrolan sore hari ini insya Allah ya dicukupkan dulu ya Mbak ya. Dicukupkan dulu. Terima kasih banyak Mbak Ruli ini sudah meluangkan waktunya. Mbak Karom, tetap sukses ya. Waduh, semoga selalu maslahah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya teman-teman pemirsa dimanapun berada. Sekian obrolan sore hari ini dengan saya Karom dan juga Mbak Ruli. Jangan lupa untuk terus mantengin gitu obrolan-obrolan di sesi berikutnya. Dan satu mungkin informasi gitu ya Mbak Ruli, bahwasanya selain mengadakan talk show, rangkaian talk show untuk menyambut Harganas ini, LKKPWNU juga mengadakan lomba foto keluarga maslahah. Jadi silahkan untuk keluarga dimanapun berada gitu berpartisipasi aktif dalam kontes foto tersebut. Tentu ada hadiah yang menunggu di sana. Jadi boleh ya di follow juga Instagram dari LKKPWNU DIY, dan acara ini juga terselenggara berkat kerjasama gitu ya dengan Nahnu TV gitu. Oke, baik Mbak Ruli, terima kasih banyak. Sekian dari kami ya, sekian dari kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.